Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa fidana bi'amal al-aqal naik sedikit ke atas. Hatta law qila lahu hal turidu an yakshifa Allah ta'ala laka an yakshifa Allah ta'ala laka al-ghita'a wa yu'arrifuka bil ayat anna al-aqma khasbuka laka hadhalika khifatan min an yafra' bihi khasbuhu. Jika ditanyakan kepada para orang-orang penganut ilmu yang namanya ilmu jadalah itu, hal turidu an yakshifa Allah ta'ala laka al-ghita'a, apakah kau ingin, apakah kau mau, apakah kau berkehendak jika Allah ta'ala letakkan hatimu yang telah terselimuti, yu'arrifuka bil ayat anna al-haqqa khasbika, dan kau bisa melihat kebenaran secara visual, secara jelas dengan matamu bahwa kebenaran itu berada, bahwa kebenaran itu ada di musuhmu. Maka lihadani, maka dia akan membenci, dia tidak akan suka, khifatan, karena takut, min ayyafra bil khasmu'u, karena dia tidak mau musuhnya itu bahagia, dia cuma pengen bahagia sendiri. Wa hadha huwa ad-da'ul idhal, inilah dia penyakit kronis allati istatara fil biladi, yang sudah berkembang biak di masyarakat kita atau di negeri kita, wal ibad, atau di kalangan masyarakat. Wa huwa nawun, ini semacam fasadun, kebinasaan, atharul mujadiluna, yang diakibatkan oleh para penganut ilmu mujadalah, bita'assub, karena mereka sebenarnya bukan mencari kebenaran, tapi mereka ta'assub, merasa benar dengan madhabnya, dengan firqahnya, dengan keilmuannya, dengan organisasinya, dengan golongannya. Fahada dolaruhu, ini adalah salah satu kemudaratan daripada ilmu mujadalah atau ilmu filsafah. Jelas bahwa orang filsafah itu tidak akan pernah menerima kebenaran. Orang yang suka mujadalah itu bukanlah mencari kebenaran, tapi akan selalu mencari pembenaran. Bahkan kalau kita tawarkan kepada mereka bahwa yang benar itu sebenarnya musuh Anda, maka dia juga akan membenci kita, bukan mengambil, bukan memahami, bukan merenungkan isi dari apa yang kita katakan kepada dia, tapi dia akan lebih memusuhinya lagi. Wa amma manfa'atuhu, adapun manfaat ilmu mujadalah itu, faqad yadullu anna fa'idatahu, maka sesungguhnya yudhunnu, telah diperkirakan atau diprediksi, anna fa'idatuhu, bahwa faedah daripada ilmu filsafah atau mujadalah itu adalah kashful haqa'iq, membuka pintu hakikat, wa ma'rifatiha, dan membuka makrifat, ala ma hiya alaihi, yaitu ala atas ma barang hiya baginya, alaihi atasnya. Susah kan? Berarti ala ma hiya alaihi artinya adalah kebenaran, membuka hakikat dan makrifat yang secara hakiki atau secara kebenaran. Wahai hata bimakna ba'uda, ini isim fi'il madi mabniun 'alal fathah, bimakna ba'uda, fa'ilnya adalah huwa. Wahai hata, jauh sekali, tidak mungkin sekali, sangat tidak mungkin, hayhata. Dalam Al-Quran hayhata limatu adun, kisah Nabi Soleh yang ketika Nabi Saleh menyampaikan, kalau kalian engkar kepada Allah, kepadaku sebagai Rasul utusan Allah, maka Allah akan turunkan siksa kepada kalian, kata Nabi Saleh. Dijawab oleh umatnya, hayhata limatu adu, enggak mungkin itu. Kalau bahasa kerennya, jauh panggang dari api, omong kosong itu. Kalau memang benar ada azab, Allah turunkan saja. Tapi kami tidak percaya, maka ketidakpercayaan mereka katakan dengan kalimat hayhata limatu adu, yakni ba'uda wa ba'uda. Hayhata isim fi'il madi bimakna ba'uda. Hayhata yang kedua adalah taukidul lafzi, karena mengulang kalimat berarti menguatkan dari lafaz yang pertama. Seperti dalam kitab Mutammimah, kalau dulu kita belajar di pondok, ada di sana contoh taukid, atakan lahikuna ihbas gitu ya. Atau kita memanggil seseorang Ustaz Koko, ya kan?
Ustadz Kokom yang pertama itu munada, Ustadz Kokom yang kedua itu namanya taukid untuk munada karena mengulang kalimat. Sama ya, sama dengan kalimat hayhata. Hayhata ini juga adalah isim fi'il madhi bermakna ba'da. Makanya dalam Quran hayhata lima tu'adun, gak mungkin apa yang telah dijanjikan. Maksudnya janji Anda akan menghadirkan siksa. Kalau memang itu mungkin silahkan datangkan, kata dia. Maka hayhata yang kedua bermakna taukid. Nah, orang berpikir, para penganut ilmu yang namanya ilmu mujadalah, ilmu falsafah itu, mereka mengatakan bahwa kalau kita menuntut ilmu mujadalah, maka faedahnya, manfaatnya, potensinya adalah yaitu kashful haqa'iq wa ma'rifatiyah, akan membuka pintu hakikat dan gerbang ma'rifat, ya kan? Alamadiyah alaihi, yaitu membuka ma'rifat segala hakikat dari sesuatu. Tapi dijawab oleh Imam Ghazali, wahai hata bimakna ba'da, enggak mungkin. Falaisa fil kalami wafa'un bi adzal matlab asy-syarif. Kalimat ini, jawaban ini tidak mungkin membuka sesuatu gerbang yang mulia atau target yang mulia. Talaba itu menuntut, matlab itu berarti sesuatu yang dituntut. Berarti kalau sesuatu yang dituntut objek atau target, makanya saya artikan dengan target yang mulia. Gak mungkin mencari yang mulia tapi yang kita lakukan sesuatu yang salah. Biasanya kalau thariqahnya salah, maka berarti hasilnya juga akan salah, ya kan? Itu rumus. Makanya dalam kaidah al-wasailu ala hukmil maqasid. Kita mau sedekah, ya kan? Jangan nyuri kecuali ilmunya Sunan Kalijaga. Itu Robin Hood. Dia ambil itu barang-barang dari dari Tuan Demang, dari Belanda, kemudian dibagikan kepada rakyat miskin. Silahkan, fadhil habibi, ahlan wa sahlan. Ini kalau cocok buat Ustaz Abi Hasan lagunya pertemuan yang ku impikan menjadi kenyataan. Udah lama gak ketemu. Siap ya. Kalau gak kerinduan ya. Kalau gak kerinduan ya. Kerinduan. Ustaz Kokom janjian. Nah, tumben kata Ustaz Kokom masa yang tumben. Kalau nggak lagunya kayak pertemuan, kalau nggak kerinduan. Domelin mbak saya dia. Kerinduan ya. Betapa hadirin dia. Nah, wahai hata falaisa fil kalami wafa'un bi adzal madhab asy-syarif. Kalimat ini, kalimat yang mana? Yang kata dia tadi adalah wa amma manfa'atuhu faqad yudannu anna fa'idatuhu kashful aqaiq wa ma'rifati a'lama ya'alih. Kalimatnya gitu kan, hayhata. Enggak betul itu. Enggak mungkin itu. Falaisa fil kalam wafa'un bi adzal madhab asy-syarif. Enggak pantas kalimat ini dipakai untuk mengejar sebuah target yang sangat mulia. Kenapa? Karena kashful haqaiq dan ma'rifat itu yang mulia, betul enggak? Sesuatu yang mulia. Toh itu adalah tingkatan dari sebuah pengetahuan atau tingkatan dari sebuah proses itu sampai kepada Allah. Jadi nggak mungkinlah dengan cara yang salah. Wala'alla, ya kan? At-takhbitu wat-taqlilu fihi aktsara minal kashfi wat-ta'rifi. At-takhbitu jadi ismuha, wat-taqlilu jadi ma'tuf. Fihinya itu bisa di'arab nanti menjadi hal. Kenapa? Karena at-takhlil itu adalah sahibul hal, aktsar itu adalah kita i'rab jadi khabarha, ya kan? Berarti amalnya adalah kana amsa asbaha adha dhalla batasara laisa mazala man fakka ama faqi ama bari hamadama, ya kan? La'alla sara. Berarti dia beramal seperti kana amsa asbaha dhalla batasara laisa inna adalah innaka annani ta'ala Allah. Dia adalah amal daripada ini. Berarti wa la'alla takhbita, ya kan, wa tatlila fihi aktsaru minal kashf wa ta'rif. Kalau tetap kita menempuh yang namanya ilmu mujadalah, kita belajar ilmu debat, ya, maka berarti takhbit wa tatlil. Apa itu yang dimaksud dengan takhbit itu? Kekacauan. Wa tatlil apa? Dhallala yudallilu tatlil, berarti adalah kesesatan, ya kan? Kekacauan dan kesesatan dalam ilmu mujadalah itu aktsar, lebih besar, lebih mendominasi, lebih memungkinkan daripada kasyaf, terbukanya tadi yang kashful haqaiq dan terjadinya atau dapatnya wa ta'rif ma'rifat. Kacaunya lebih besar daripada ketidakkacauannya. Berarti mudaratnya lebih tinggi daripada masolihnya, betul. Makanya nggak boleh. Kenapa? Karena kaidah mengatakan darul mafasid itu muqaddamun ala jalbil masolih.
menolak kebinasaan itu jauh lebih diutamakan daripada cari-cari kemaslahatan. Ngucap salam hukumnya sunnah. Tapi kalau saya lewat nanti di tempat itu yang tempatnya preman, saya ucapin salam, betul ya? Minimal uang saya akan dibegal atau uang saya akan diambil. Gak usah ucap salam, beralih Ustaz, jangan lewat situ. Silaturahmi bagus, tapi setiap kali saya ketemu sama Ustaz Jazuli, yang ada belum sembuh luka hati yang pernah ia sakiti, yang ada lukanya akan dia tambah. Akhirnya bukan berdarah lagi, tapi nambah darah di hati saya. Gak usah saya silaturahmi sama dia. Itu namanya bukan menuntut silaturahmi dia. Kenapa? Karena mafasidnya lebih besar daripada masolihnya. Berarti mesti darul mafasid lebih dahulu. Itu hukum. Mesti kita darul, bermakna menolak kebinasaan diutamakan daripada kemaslahatan. Jadi timbang-timbang. Jadi perlu kita timbang, ini mudarat maslahat apa lebih gede apa bagaimana nih, ya kan? Salat di masjid bagus Ustaz. Salat pakai subuh pakai kunut aman. Tapi kalau kita tahu bahwa jamaahnya di banyak orang tahassub yang mereka mental ya anggaplah mental madhab maliki tapi nggak jelas gitu ya. Akhirnya berantem yang ada kalau kita pakai kunut, ribut yang ada, debat yang ada. Maka mendinglah maksudnya sholat nggak usah pakai kunut, atau kita nggak usah sholat di masjid itu, kita cari masjid yang aman dengan kunutnya, betul? Itu prinsip Islam. Kenapa? Karena Islam itu fundamentalnya mesti sejahtera, ya kan? Al-Islam al-muslimu man saliman muslim min lisanihi wa yadihi. Karena orang muslim itu mesti mensejahterakan, Kiai. Nggak boleh dia cari-cari masalah apalagi menciptakan sebuah masalah, betul nggak? Maka mesti kita ambil. Karena Islam itu legowo, Kiai. Terjadi dua hal contoh, ya kan? Berdebat ataupun ta'arud ataupun kontra antara mudrat yang besar dengan mudrat yang kecil. Saya kasih contoh. Pinjam ke bank, ulama mengatakan riba. Tapi kalau saya nggak pinjam ke bank, saya akan jadi pengemis atau peminta-minta. Kira-kira mana nih yang mesti diambil nih? Ya kan? Mana yang mesti diambil? Atau kita contoh, tertekan kehidupan di tengah hutan. Ada dua pilihan. Yang pertama makan babi. Yang kedua adalah nyuri. Dan udah tahu bahwa yang akan kita curi ini jelas dosa di hadapan Allah. Yang kedua ini yang punya, kalau ketahuan barangnya diambil, leher kita akan digorok. Betul nggak? Mau makan babi atau mau nyuri ini? Makan babi dong. Dua-duanya sama-sama nggak boleh, ya kan? Tapi permasalahannya adalah idza ta'arada al-mufsidatani, ketika terjadi dua yang mufsidat, dua kebinasaan, ya kan? Maka berarti daf'u a'lahuma birtikabi akhaffihima. Mesti kau tolak darurat yang lebih besar dan kau lakukanlah darurat yang lebih kecil. Makan babi urusan cuma dengan Allah. Kalau kita ngambil barang orang urusan dengan manusia, urusan juga dengan Allah. Betul nggak? Bahkan nyawa bisa jadi taruhan contohnya. Nabi menjanjikan bahwa mangkutila duna malihi famata syahida. Orang yang mati kalau dia membela hartanya, contoh masuk pencuri ke rumah kita, kita mati karena membela harga diri kita, harta kita, itu matinya mati syahid, Kiai. Tapi kalau ada syahid yang lain, aku nggak usah mati lah. Kenapa? Istri aku masih muda, cantik, primadona desa, betul nggak? Contohnya ini kan, cicilan masih banyak. Anak antum 10, masih kecil-kecil, ya kan? Antum nggak usah mati, Ustaz. Saya mau mati syahid, jangan. Nanti anak antum terlunta-lunta, betul nggak? Ya kan? Berarti nggak usah ambil paket mati syahidnya lah. Ambil paket selamat aja. Bilangin, ambil apa yang kau mau. Yang penting jangan kau sentuh anakku dan istriku juga, jangan kau sentuh aku, kan gitu kan? Itu namanya ta'aradul mufsidatan, ya kan? Maka faddaf'u bi'a'lahuma birtikabi akhaffihima. Itu prinsip agama, ya. Makanya dalam Islam ini nggak ada yang nggak beres kalau pakai Islam, ya. Aman semuanya. Apa yang kita pertentangkan? Ya kan? Soal furu'iyah ada khilafiyah. Semakin banyak khilafiyah, ya kan, semakin banyak rahmat yang turun. Itu udah pasti tuh. Karena ikhtilaf rahmati atau ikhtilaf ummati rahmatun, aman udah. Apalagi yang mau kita permasalahkan, betul nggak? Khusus susah, contoh. Wah, makanya datang hukum, khusus itu kan sunnah, betul nggak? Nah, nego lagi Imam Ghazali. Baik kalau khusus itu susah untuk seluruh sholat dari takbir sampai salam, maka madhab Syafi'i menjelaskan, kalau Anda bisa khusyuk pada 3 posisi, pada 3 tempat, maka kau sudah dikatakan khusyuk dalam sholat. Yang pertama ketika kalimat iyyaka na'budu, atau yang pertama ketika kalimat ini wajjahtu wajhiyya. Yang kedua pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Yang ketiga pada kalimat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bisa khusyuk pada tiga posisi ini, pada tiga bacaan ini, maka seakan anda kita sudah khusyuk semua sholat kita. Kan saya enak Ustaz. Makin banyak khilafiyah, makin banyak rahmat yang bertabur. Lalu kenapa kita mesti debat tentang khilafiyah? Dari zaman dulu Imam Syafi'i, Imam Hanafi nggak pernah debat tentang khilafiyah, betul nggak? Datang kita yang bukan Imam Syafi'i, ya nggak? Kalau mengambil Syafi'inya ujungnya ya doang, inya, bukan Syafi'i, bukan inya, ujung ya-nya titik setitik doang kita ilmunya dibanding Imam Syafi'i. Nah itulah namanya ilmu mujadalah. Makanya Imam Ghazali membahas, tak usah kau ambil ilmunya itu. Kenapa? Wala'alla at-takhbit wa at-tadlil fihi akthar min al-kashf wa at-ta'rif. Karena dalam ilmu mujadalah itu takhbit, kerancuan dan kekacauan, wa at-tadlil, kesesatan, fihi, dalam ilmu mujadalah itu akthar, lebih banyak daripada, yaitu kashful haqa'iq wa ma'rifah, lebih banyak daripada kashful haqa'iq dan ma'rifatnya. Wa hadha, ini terjadi kiai, idza sami'tahu, jika kau mendengar, min muhdits, dari orang ahli bid'ah, ya kan? Dari orang ahli bid'ah, min muhdits. Kalau kita baca min muhaddits, ya kan? Dari ahli hadis nanti, ya kan? Min muhdits, ahli hadas, bisa juga, ya enggak? Dari orang ahli bid'ah, au hisyawiyin, ma makna hisyawi? Dari orang yang berbicara tanpa dasar alias omong kosong, namanya hisyawi. Kalau dalam bahasa kerennya apa itu? Omdo. Kalau bahasa hadisnya kata Nabi, la'anallahu as-sarsara. Ya kan? Orang yang banyak ngomong tanpa dasar itu namanya sarsar dalam bahasa Arab. Sarsar. Sarsar. Sa-ra, sa, alif, ra, sarsar. Sarsar. Berarti kalau dia ngomong doang tak punya alasan, faqad tasarsara. Faqad tasarsara, ya kan? Sarsar itu banyak ngomong. Sarsar. Kalau ghamid itu, ya kan, apa sih namanya? Pengen tahu aja apa sih? Kepo. Gomit. Ya, ghamid pakai dot, ya ghamid. Kalau gemoy, beda lagi sama syarid, pakai itu bahasa keren. Wa hadha ism idza sami'ta min mu'dits aw hishawiyyin rubbama khatara bibalika, barangkali khatara bibalika, terlintas dalam pikiranmu, annan nas a'da'u ma ja'ilu, bahwa sesungguhnya manusia itu akan jadi musuh ketika dia masih jahil, betul enggak? Itu jadi pikiran kalau kita. Makanya sering kita katakan, istilah kita itu kan, dia akan membantah karena belum paham, betul enggak? Ya kan? Atau betul juga kadang-kadang, karena Nabi mengatakan mereka kan tidak membantah agama itu karena belum dapat hidayah. Kalau itu oke, betul. Tapi kalau membantah kalau belum paham, salah juga. Justru karena nggak paham jangan membantah supaya paham, betul nggak? Jadi rubbama khatara bibali, sering muncul dalam pikiran kita bahwa seseorang itu akan menjadi musuh, ya kan? Karena majahilu, dia masih jahil terhadap sesuatu. Akhirnya dia punya alasan untuk menuntut ilmu mujadalah. Fasma, dengarkan. Hada ini mimman khabbar al-kalam, yang menyampaikan ungkapan redaksi. Summa qalahu, bermakna qala itu bukan kolak ya. Kalau kolak itu kolak pisang. Qalahu itu artinya adalah ya, yaitu mencampakkan. Bermakna apa namanya, dafa'a wa warraka itu. Kemudian ini adalah berita yang disampaikan tukang bicara, kemudian dia mencampakkan setelah hakikat, ya kan? Setelah hakikat, wa ba'da tagulgul. Tagulgula ya tagulgulan. Setelah dia terlalu masuk ke dalam atau menguasai ilmu, namanya tagulgul. Apa itu? Dokter mengambil apa? Saya dokter umum, lalu saya ambil spesialis. Contoh ya, dokter kulit contoh, itu namanya tagulgul fi doktor. Jadi membidang keilmuannya, betul nggak? Membidang keilmuannya. Ila muntaha, sampai kapan? Sampai mana? Ila muntaha darajatil mutakallimin,
bahkan keilmuannya sudah sampai pada derajat seorang mutakallim ahli debat. Betul nggak? Saya ulangi, maksud Imam Al-Ghazali sering muncul dalam hati Anda yaitu kalimat an-nasu a'da'u lima jahil, bahwa seseorang itu akan menjadi musuh bagi apa yang belum dia fahami, gitu ya. Ini dengarkan saya sampaikan kata Imam Ghazali. Ini muncul bahasa hanyalah sebuah polesan dari orang-orang yang sudah masuk terlalu dalam ilmu mujadalah. Akhirnya mereka memakai alasan, kamu dengarkan aja dulu penjelasannya, nanti setelah kau paham kau pasti jatuh cinta, gitu loh maksudnya. Ngerti ya? Ngerti gak ya? Dengerin aja dulu. Karena kan ada produk ditawarin orang nih. Dia bilang enggak apa-apa bu, enggak apa-apa pak, dengerin aja dulu. Siapa tahu nanti saya jelasin Anda tertarik. Nah, itu bahasa marketing lagi. Ya sudah bahasa marketing lah. Sehingga dia akan menjelaskan ilmu-ilmu dia, dan pada akhirnya ilmu dia itu akan menjadi magnet tersendiri, menarik perhatian kita, dan pada akhirnya kita akan jatuh cinta. Padahal di awalnya gak ada rasa, gak ada keinginan, tapi itulah ilmu mujadalah. Betul gak? Mereka akan menyampaikan, Anda kan tidak suka karena belum paham. Betul? Atau Anda memusuhi kan karena belum paham. Memang kebodohan itu adalah musuh. Setelah Anda paham, ya kan, nanti akan bisa antum jatuh cinta. Betul? Ya kan? Atau ada sebagian mengatakan bahwa ya kalau bahasa-bahasa cinta dulu di pesantren kiai, nazratun fatabassumun famu'in faliqaun. Pertama adalah mata ketemu mata, kemudian timbullah senyuman, ya kan? Setelah ada senyuman lagi rasa dan cinta, kemudian timbullah sebuah janji di antara berdua, maka akhirnya duduk di sebuah pelaminan. Betul enggak? Awalnya nazrah bin nazrah. Nah itu biasalah, itu resep dan bumbu cinta lah. Marketing cinta untuk membuat seseorang itu falling in love lah ya. Jadi waqa'a fil hib atau waqa'a fil hub, jatuh cinta. Nah itu yang dikaji, maksudnya begitulah bahasa marketingnya orang mujadalah. Antum kan ya antum ini belum cinta itu karena masih jahil gitu kan. Karena kebodohan itu adalah musuh bagi orang yang belum paham. Ini disampaikan man khabbarul kalam thumma qala wa taqalqala. Dia sudah tagolgul dalam ilmu, bahkan derajatnya sudah jadi mutakallim, akhirnya mudah mempengaruhi orang lain. Wa jawaza dzalika ila ta'ammum, bahkan orang yang begini sudah mendalam keilmuannya dalam ilmu mujadalah. Fi ulumi akhar, segala cabang ilmu yang berkaitan dengan mujadalah. Panasab naw'an kalam, akhirnya dia gampang saja bicara apapun dan mudah dia untuk membuat orang jatuh cinta. Betul? Ya okay? Wa tahaqqaq, padahal kebenarannya, ya kan? Atau wa tahaqqukun, kebenarannya, anna tariq, bahwa jalan ila haqaiqil ma'rifah min adzal wajh masdud, bahwa jalan menuju hakikat ma'rifat itu dari jalur mujadalah masdud, close Ustaz, mughlaq, tertutup, gak mungkin, impossible, apalagi bahasanya tidak mungkin, mustahil, masdud, terkunci, ya kan, tertutup, sangat tidak mungkin. Artinya apa? Jangan terkontaminasi dengan omongan. Betul. Makanya makanya Nabi mewasiatkan kepada kita di akhir hadis yang diriwayatkan oleh Wabisah bin Ma'bad, ya kan, al-birru istabtiqallah, kebenaran itu ketika kau bertanya dengan hatimu, lalu hatimu yang mengarahkan bahwa itu sebuah kebenaran. Betul. Jadi bukan serta-merta karena banyak orang arah sana ikut tanpa tanya hati. Nggak boleh Ustaz, tanya dulu hati. Kenapa? Karena hati itu makan dan buat maro'ah, nggak bakal bohong dia. Makanya orang tua kita dulu bilang, tanyakan hati kecilmu, dia tidak akan pernah dusta. Betul nggak? Al-birru matma'anna fin nafsi wal qalbi, kebenaran itu sesuatu yang menenangkan hati setelah kita melakukannya. Percaya deh Ustaz, kalau betul yang kau lakukan, pasti tenang hati, ada rasa itminan. Tapi kalau kita salah Ustaz, kalaupun cuma kita yang tahu dan Allah, kamu akan dikelabui rasa gelisah. Betul? Betul gak kira-kira? Benar. Yang gak pernah zina Ustaz, coba antum zina satu kali, biar antum tahu bahwa kejahatan itu hanya untuk menggelisahkan Anda. Kalau kita gak biasa bohong, kemudian kita bohong, apalagi bohong yang merugikan, dicontoh, antum pasti akan gelisah sepanjang hari. Itu pasti itu. Kenapa? Karena kejahatan itu sesuatu yang menggelisahkan. Betul. Wal ithmu, adapun kejahatan, mahaka fil nafsi wa taraddad alaihi, sesuatu haka fil nafs,
menggelisahkan jiwa, kemudian wataraddat alaih, Anda tidak tahu, pengen diketahui oleh orang lain kejahatan Anda, kita sembunyikan, namanya kejahatan, betul nggak? Maka di akhir hadis kata Nabi, wa in aftauka aftaka, wa in aftauka aftaka, meskipun semua orang berfatwa kepada Anda, afta, coba antum minta fatwa ke dalam hati Anda, kira-kira benar nggak mereka? Jangan langsung percaya, betul nggak? Ini yang disampaikan ke iman. Kalaupun orang sini bilang Habib, ya kan? Aftak dulu, fatwa, minta fatwa ke hati Anda, benar nggak mereka Habib? Kaji bagaimana telaahnya, kan itu. Wa in aftauka aftaka, ya kan? Kalaupun orang berfatwa ini Habib nih, Syarif nih, cucu Nabi nih, ya kan? Jangan langsung percaya, betul. Makanya kata Muhammad sallallahu Muhammad, seorang ulama lah, kutipan dari kitab Al-Idah fi Al-Hajj wal Umrah, wa la taghtarru bi kathratil halikin. Jangan tertipu dengan orang banyak padahal mereka hakikannya adalah orang-orang yang binasa. Jangan tertipu dengan kuantiti, ya kan? Tapi antum sudah pasti berpikir atau lihatlah bagaimana quality. Mentang-mentang yang maksiat ada 1000 orang, yang baik 1 orang, ikut yang maksiat saja diberani. Jangan, nggak bisa kiai. Jadi ini maksudnya, sedahsyat apapun penjelasan para ahli mujadalah, karena memang mereka sudah tabulgul dalam ilmu itu, mereka sudah mencempakkan diri untuk umur mereka memahami ilmu itu semua, bahkan mereka sudah jawaz dzalika ila ta'ammuk, mereka sudah mendalaminya menjadi seorang rotor yang sangat luar biasa, motivator yang sangat menyentuh, ya kan? Bahkan mereka menguasai tanasub naw'il kalamnya, semuanya lah pokoknya. Mesti Anda ingat, wa tahaqqaqun anna thariqa, bahwa jalan ila haqaiqil ma'rifah, menuju kebenaran, ya kan, min hadzal wajh, dari jalur ini nih, jalur mujadalah ini adalah masdudun, bukan masdudung ya, masdudun. Besok lagi baca masdudung, itu adalah masdudung, tertutup. Wa na umri, demi Allah, demi umurku, demi usia, ya. La yanfakul kalam an kashfin wa ta'rifin wa idha'in di ba'dil umur. Tidaklah lepas, boleh, atau selalu berkaitan, la yanfaku ya, selalu berkaitan, bahwa selalu berkaitan, kalam itu selalu berkaitan an kashfin. Kalau ada kalam yang didengarkan dia, maka kemungkinan yang terjadi dari kalam itu, dari pembicaraan itu, akan ada kashfun, terbuka sesuatu yang dibahas. Betul ya? Kita bicara baik-baik aja lah, kita dudukkan permasalahannya, nanti akan terbuka tuh masalahnya. Daripada diam-diam salah paham, betul nggak? Atau gagal paham, penting kita bicara, betul. Bahwa kalau kita ketemu dan kita bicara dengan siapapun, itu akan terbuka kasfin, wa ta'rif, akan terbuka ilmu, ma'rifat, ya kan? Pengetahuan, wa idah, penjelasan. Di ba'dil umur, tapi nggak dominan ya. Banyak hal yang disembunyikan kalau kita berbicara, betul? Kenapa? Karena bahasa itu membungkus. Makanya dalam kita mukhtalah hadis, wa innal kalama lasihrun, ya kan? Kalam itu sihir, ya. Itu kalam itu sihir, kalam itu motivasi, menyihir orang yang tadinya nggak punya hati, kemudian tiba-tiba oke, ada korban janji. Maka yang paling rentan dengan penyakit diabetes itu perempuan. Kalau banyak telan janji manis dari suaminya, dari mantannya, akhirnya penyakit diabetes. Kalau banyak menelan janji manis, kalau aja Tanah Abang luas di Jakarta. Tanah Abang. Begitu nyampe di Jakarta, mana Tanah Abang? Ayo kita ke Tanah Abang, kata dia. Dia pikir Tanah Abang dia yang hidup, Tanah Abang Jakarta. Banyak menelan janji manis. Maka banyak orang yang tadinya adalah suka, setelah menikah jadi benci. Kenapa? Karena cinta yang diawali dengan sebuah kebohongan. Terus ngapain-ngapain lah, saya ini statusnya penuntut ilmu, saya sudah tidak, ya kan, harta saya nggak banyak, mending merendah lah, ya kan, daripada kita membungkus dengan kebohongan yang pada akhirnya akan mengecewakan, betul nggak, ya kan? Nah itulah maksudnya kalau kita salah. Makanya di awal Muharram ini, Kiai, hijrahnya baginda Nabi ke Madinah itu bukan Muharram, Rabiul Awal, betul? Ya kan, Rabiul Awal, bukan bulan Muharram, Lalu siapa yang memfatwakan awal tahun hijrah itu Rasulullah di bulan Muharram?
ya kan? Umar bin Khattab. Banyak perubahan hukum, bukan perubahan, perkembangan hukum lah ya. Semacam tolak 3 di zaman Nabi itu jatuhnya 1, tapi di zaman Umar tolak 3 adalah 3. Dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, wa kana talaqu ala ahdin Nabi wa Abi Bakar wa sanatayn min khilafati Umar talaqu 3 wahid. Tolak 3 itu 1. Dari zaman Nabi, Abu Bakar 2 tahun setelah kepemimpinan Umar. Itu masih berlaku. Talaqtu ya kan, salatan jatuh talak 3, jatuhnya 1. Wa qala Umar, dan Umar memberikan komentar setelah 2 tahun beliau menjadi khalifah. Innan nasa yasta'jiluna fi amrin ma kana ina'ah law amdaynahu fa amdaynahu. Imam Ibnu Hajar mengomentari dalam kitab Subul Salam atau Ibadatil Ahkam fi Adillatil Ahkam ya. Fi Adillatil Ahkam. Kata beliau, sehingga Umar ini melihat kemaslahatan. Masalahnya apa? Ini kalau tolak 3 jatuhnya 1, orang akan anggap remeh nih terhadap tolak. Betul? Sampai kejadian di zaman Nabi. Tolak Abu Rukanah Umar Rukanah. Tolak thalathan. Abu Rukanah menolak si Ummi Rukanah tolak 3. Wa qala Rasulullah, ya Abu Rukanah raji'ah, ruju'ah. Ini tolak thalathan ya Rasulullah. Aku sudah tolak 3 Rasulullah. Kata Nabi, ini garoit, saya tahu. Raji'ah. Terima. Hikmahnya di situ karena orang mengenal agama Islam itu ya kan masih baru-baru. Maka Nabi legowo, sama aja seperti hukumnya khamar. Betul. Dulu minum khamar yang enggak boleh itu sebelum sholat. Kalau belum sholat masih lama, khamar aja dulu. Makanya dalam Quran ya kan, la taqrabu sholata wa antum sukara. Jangan minum khamar kalau mau sholat, kan gitu kan. Tapi begitu mereka terbiasa, makin kental keimanan mereka, kecintaan mereka pada agama, maka turun innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Betul, ya kan? Sehingga di zaman Umar berubah. Kata Umar, an-nas yasta'jiluna fi amrin ma kana ina'ah law amdaynahum fa amdaynahum. Betul, ya kan? Berubah. Tarawih itu gak ada di zaman Nabi Kiai, zaman Abu Bakar gak ada, adanya qiyamul lail. Makanya hadisnya man qama ramadhana ibadan waqti zaman mana ada man sholat tarawih, gak ada. Lalu siapa yang ngasih nama? Umar bin Khattab. Di zaman Rasul Abu Bakar itu orang ya kan sholatnya di sudut Masjid Nabawi 1 orang, di sebelah sana 1 orang. Artinya mereka itu bukan ngumpul. Umar berpikir ya kan, ini kalau dikumpulin bagus nih. Maka kemudian dia buat sistem berjamaah, lalu dia berkata, fahadhi ni'matil bid'atu. Inilah seindah-indah bid'ah. Dan disepakati para ulama, bid'ah terindah adalah bid'ah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Betul, ya kan? Jadi Umar itu orang hebat lah. Umar itu orang hebat. Nah, karena hebatnya beliau, makanya julukannya Al-Faruq. Jadi Al-Fariq bainal haqq wal batil. Betul enggak? Itu Umar bin Khattab. Sampai julukannya beliau itu, ya kan? Yaitu Umar bin Khattab adalah Abul Yatama wal Aramil. Bapaknya yatim dan kemudian bapaknya para janda-janda. Kenapa? Ketahuannya setelah beliau wafat yang paling banyak nangis adalah janda. Kenapa janda banyak nangis? Sebab di zaman hidupnya beliau jadi khalifah, beliau selalu memikul gandum tiap malam ke rumah atau ke halaman rumah para janda-janda Madinah. Begitu beliau wafat, tidak ada lagi yang mengantarkan gandum. Selama hidup beliau, begitu pintu dibuka di waktu pagi, sudah ada makanan yang siap dimasak tanpa diketahui siapa yang membawa ke situ. Begitu beliau wafat, tidak ada lagi sampai selanjutnya baru ketahuan ternyata itu Umar yang melakukan dia. Makanya yang paling banyak nangis adalah para janda. Bukan karena korban cinta, tapi karena korban hati yang sangat luar biasa mencintai karena Allah. Kalau kita biasanya beda Ustaz. Ya kalau janda tua sentuni, kalau janda muda kawini, ya. Kalau janda tua kasih amplop 200, kalau janda muda kasih amplop 2 juta. DP, ya kan? DP cicil, ya kan? Nah, itu. Kalau beliau pukul rata gitu. Nah, beliau menjadikan awal tahun itu adalah yaitu bulan Muharram. Kenapa? Sebab tafaul dengan kejadian. Nanti tahunnya jemaah nanya Ustaz, kenapa dirobah? Terus kalau dirobah kenapa mesti bulan Muharram, kan gitu kan? Robah aja ke Rabiul Akhir kek, kan bisa aja.
ke bulan Syawal kayak biar pakai baju baru makan kue, ya kan? Atau ke Ramadan kayak biar ketemu sama Lailatul Qadar, betul nggak? Ini apa alasannya? Mungkin nggak pernah dibahas sama guru Kiai, dan saya nggak pernah ngedengarin penjelasan ini juga, ya kan? Tapi anggap aja ini ilmu cocok lagi lah, terserah antum lah, ya kan? Ternyata objek target Umar bin Khattab membuat bulan Muharram itu adalah sebab tafa'ul kepada kejadian-kejadian di 10 Muharram. Di sana banyak sekali para anbiya yang Allah selamatkan, betul? Nabi Nuh dengan kapalnya, Nabi Musa dengan Fir'aunnya, betul? Ya kan? Nabi Ibrahim dengan apinya, Nabi Ayub dengan penyakitnya, Nabi Adam dengan zolimnya terhadap dirinya. Itu semua terjadi pada 10 Muharram namanya Asyura. Maka beliau penanggalan tahun adalah di Muharram, berharap semoga tafa'ul semua hidup kita selama setahun seperti kejadian yang terjadi para anbiya yang terkekang oleh kegelapan, maka Allah kasih seperti kisah Nabi Yunus, betul? Yang terbakar oleh kehidupan, panasnya kehidupan, maka semoga Allah kasih solusinya seperti Nabi Ibrahim, betul? Yang tertahan oleh penyakit yang mustahil untuk sembuh, semoga Allah sembuhkan seperti Nabi Ayub, betul nggak? Ya kan? Yang diombang-ambing oleh banjir samudra cobaan kehidupan, semoga Allah berikan keselamatan seperti Nabi Nuh yang kemudian kapalnya melabuh di atas bukit Jud di Turki. Menurut ilmu arkeologi penelitian para ulama, itulah hebatnya Umar bin Khattab Kiai. Makanya dia berharap muncullah perintah-perintah dari langkah ini. Antum kalau awal tahun mesti minum susu. Antum kalau awal tahun mesti nulis bismillah 113. Antum kalau awal tahun mesti nulis inna hadza rizquna ma lahu min nafa, supaya rezeki enggak habis selama setahun. Antum kalau awal tahun mesti baca surah Al-Fatah. Kenapa? Karena Fatah itu adalah anak kunci pembuka segala sesuatu. Antum kalau awal tahun baca ayatul kursi sejumlah hari 360. Itu dari mana sih munculnya minum-minum susu Kiai? Ya kan? Dari mana munculnya? Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fa'la bil khairi. Nabi itu suka dengan ilmu fa'al. Apa ilmu fa'al? Ilmu sikap yang memotivasi untuk semangat. Ilmu optimisme. Maka dianjurkan minum susu. Susunya mesti putih dan mesti dingin, ya kan? Supaya hidupmu setahun ke depan putih seperti susu, sejuk manis seperti susu yang kau minum, ya kan? Kemudian putih seperti susu, manis juga, dan kemudian dingin dan sejuk seperti apa yang kau minum. Lalu kemudian doanya Allahumma barik li fihi wa zidni. Betul? Betul enggak ini? Betul kan? Itu salah satu rasa Umar bin Khattab. Ya mungkin kita nggak pernah dengarin, ya takutnya ada yang nanya, dapat santri yang pintar, jadi bingung kita. Masa kita bilang ya begitulah, mau ikut lagi, mungkin lah, ya kan? Kalau itu besok dia ngikut aja tuh, kiai ini jawabnya begitu, apa sih ngomong gitu kan? Supaya kita punya alasan. Gitu. Jelas. Itu salah satu alasannya Allahumma barik fihi wa zidna minhu. Nanti akan kita baca dari wala umri wallahu a'lam. Minta maklumnya sekarang. Maklum.